Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada webinar nasional di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan keberhasilan webinar ini. Kepada komunitas relawan siaga cerdas, Diktum, Bareskin, SDGs, Telweb, Rangkul Perubahan, Universitas Borneo, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan juga kepada Telkom University. Semoga dalam webinar nasional di pagi hari ini, materi ataupun ilmu yang disampaikan dapat menjadi insight baru yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan opening speech dari Bapak Adi Bayu Mahadia PhD, selaku Ketua dari CEO Center of Excellence dari Diktum. Pertama, saya ucapkan salam hormat kepada Bapak AKBP Dr. Bayu Suseno, kemudian kedua narasumber, Bapak AKP Albert Tegalung, kemudian Ibu Dia Agung Iskandari, dan moderator Ibu Anggian Pasaribu sebagai moderator pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, ada Bapak AKBP Dr. Bayu Suseno, SK, SIK, MMMH. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan kepada Bapak Bayu untuk tempat dan juga waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya AKBP Dr. Bayu Suseno. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan seminar nasional terkait dengan kejahatan cyber yang baru-baru ini memang menjadi trending topic di Indonesia. Dan kebetulan di tahun 2017 yang lalu saya menulis disertasi juga terkait dengan kejahatan cyber, di mana waktu itu marak adanya kejahatan penggandaan akun Facebook polisi ganteng. Ini diawali dari data yang saya peroleh dari pengguna jasa internet Indonesia di tahun 2017 sampai dengan terakhir di tahun 2022-2023, ternyata pengguna media sosial di Indonesia yang paling banyak adalah Facebook, baru diikuti dengan Instagram, kemudian Twitter atau X, dan yang terakhir yaitu LinkedIn. Di mana dengan hadirnya kejahatan baru atau kejahatan siber, secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap seseorang, antara lain kehilangan uang, kehilangan sesuatu, kehilangan data, dan bahkan ada yang mengalami kehilangan seseorang. Ya, contohnya adalah di Facebook waktu itu sangat banyak akun-akun polisi palsu mencari korban dengan mengatasnamakan cinta palsu. Dan beberapa korban yang waktu itu sempat saya wawancarai, memang benar mereka mengalami banyak sekali kehilangan. Maraknya akun-akun Facebook polisi palsu, dan saya menemukan sudah ada komunitas virtual yaitu Waspada Scammer Cinta. Dan saya melakukan penelitian di dalam grup mereka. Saya mendapatkan ada beberapa data yang menarik. Saya melihat bahwa ternyata akun-akun Facebook yang paling banyak digandakan adalah akun polisi. Di tahun 2017 yang lalu, saya mendatakan dari grup Waspada Scammer Cinta, saya catat ada 251 akun, diikuti dengan akun Facebook anggota TNI. Ada 37 akun, kemudian akun pramugara 29, dan pelaut 15 akun. Setelah saya mendalami data, kemudian saya
berkolaborasi dengan para relawan dari Waspada Scammer Cinta, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa informan, dan ini merupakan key informan bagi saya. Mereka itu masih menjadi narapidana di dalam lapas yang ada di Lampung. Di sisi lain, teori mengatakan pelaku kejahatan siber itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemampuan di bidang komputer. Namun realitanya tidak juga. Sasarannya menurut mereka adalah orang-orang yang kesepian, namun orang ini memiliki kemandirian di bidang finansial. Itu yang menjadi target dari pelaku. Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu atas sambutannya yang juga memberikan informasi serta reminder atau pengingat untuk memulai acara pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini saya ingin memperkenalkan seseorang yang nggak kalah kerennya nih yang akan menemani narasumber kita dalam beberapa saat ke depan, yakni Ibu Anggian Lasmarito Pasaribu Epitome MA sebagai peneliti dari TW Dikti. Sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri secara langsung. Nama saya Anggian Lasmarito Pasaribu SIKOM MA. Saya akan menjadi moderator sekaligus akan memandu jalannya diskusi pada kegiatan. Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber pertama kita, Bapak AKP Albert Ines Giotora Hutagalung, SIK MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Albert Ines Giotora Hutagalung. Saat ini saya berdinas di Subdit TPPU di Tipidexus Bareskrim Polri. Saya berdinas di Jakarta. Sebenarnya mungkin kita bagi yang kita sudah paham, bagi yang kita aware, mungkin kita tahu apa itu love scam. Tapi mungkin kan tidak semua dari kita pernah mendengar atau aware tentang love scam. Love scam ini merupakan suatu konsep yang sekarang ini lagi hype, yang sekarang ini lagi happening, yang lagi booming di dunia kejahatan ya. Di dunia kejahatan. Jadi bagi para pelaku kejahatan di luar sana, love scam ini merupakan salah satu modus yang sangat menarik bagi mereka sekarang. Sangat menarik dalam bidang finansial. Love scam itu sendiri adalah jenis penipuan berbasis online, di mana para pelaku biasanya memanfaatkan hubungan romantis atau hubungan emosional dengan para korban untuk menipu dengan tujuan keuntungan finansial bagi dirinya sendiri. Pelaku ini sering beroperasi melalui situs kencan. Biasanya mayoritas yang modus mereka lakukan menggunakan situs-situs kencan di media sosial ataupun platform komunikasi digital lainnya. Para pelaku kejahatan ini terorganisir secara sistematis dan mereka memiliki pola. Salah satu pola yang sering mereka mainkan tuh, para pemain love scam ini mereka nggak ngambil korban atau victim dari negaranya sendiri. Mereka akan menggunakan foto-foto yang seperti itu, foto-foto yang menarik, foto-foto yang mayoritas secara awal banyak orang yang suka. Mereka akan menggunakan foto-foto tersebut untuk memancing para korban. Sebenarnya love scam ini banyak terjadi, banyak korbannya. Yang jadi permasalahan adalah korban-korban seperti ini seperti teori gunung es. Hanya sedikit saja yang terlihat di permukaan. Seperti teori gunung es, yang terlihat tampak di atas permukaan itu hanya sedikit, hanya ujungnya saja. Tetapi yang banyak itu di bawah permukaan. Maksud saya apa di sini? Bagaimana kita bisa tahu? Karena ini kan merupakan suatu komunikasi individu, komunikasi private, pribadi. Bagaimana kita bisa tahu seseorang ini menjadi suatu korban love scam kalau dia tidak melaporkan atau dia tidak cerita ke orang lain? Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah ini seperti teori gunung es. Banyak orang yang terlibat permasalahannya tapi tidak berani melapor. Mayoritas korban adalah wanita. Orang yang baru saja mengalami perubahan hidup. Orang yang dengan keterbukaan emosional tinggi, orang yang pengen selalu coba, orang yang pengen selalu share tentang hidupnya, ketemu dengan orang baru. Dan orang-orang yang kurangnya pengalaman atau pengetahuan tentang penipuan online ini.
Terima kasih banyak Pak Albert, luar biasa sekali dari pakarnya langsung yang mungkin pernah menangani kasus-kasus demikian. Ini jadi satu insight yang oke banget. Ada beberapa poin yang saya highlight tadi dari pemaparan materinya Pak Albert. Akan langsung masuk supaya lebih oke lagi nih melengkapi materi dari Pak Albert tadi. Kita akan masuk pada pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh narasumber kedua. Bapak Ibu dan para peserta, kita sambut narasumber kedua, Ibu Diah Agung Esvandari, BA MSI. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit tentang tips praktis untuk melindungi diri dari online love scam. Bahwa online love scam itu tuh jadi bukan hanya mereka rugi finansial, tapi juga rugi secara emosional. Kebanyakan sih terus udah gitu dua-duanya itu berlangsung secara bersamaan. Tidak ada cuma yang ini aja, tidak ada cuma ini aja, tapi udah gitu pukulan ganda. Dan itu dampaknya amat sangat luar biasa bagi para korban. Saya akan selalu bilang kepada para korban ataupun juga kepada adik-adik, mbak-mbak yang ada di sana, saya bilang, kalau nanti baru kenal gitu ya, tiba-tiba ada orang yang kenalan terus udah gitu langsung menyatakan cinta, red flag. Terus udah gitu kalau misalnya dibilang, apa sih paling juga 500.000 doang atau enggak 200.000, tidak. Bisa aja terus sedikit satu orang itu sendiri 2 miliar itu sendiri. Yang tadi ibu yang tadi saya tangani dia itu sampai 100-an juta lebih. Bahkan anaknya itu sampai nangis-nangis karena tabungannya udah habis terkuras, udah jual motor dan kayaknya udah mau jual rumah juga. Di paling tinggi jumlah korban itu adalah pada tahun 2020 karena pada masa Covid ya. Dimana terus jadinya interaksi tatap muka jadi berkurang dan harus lewat website, online, dan sebagainya. Total semua kerugian adalah kurang lebih 30 miliar dengan jumlah 508 korban. Pada saat etos-patos logos itu terus sudah gitu kena, tapi terus udah gitu korban udah bisa berpikir dan udah berusaha untuk ngeblok atau menjauh. Para scammers itu akan menggunakan kata-kata yang sangat amat degrading itu yang merendahkan agar supaya dia bisa mengkontrol lagi si korbannya itu. Kalau misalnya terus udah gitu berhubungan dengan orang di medsos, kita harus memperhatikan informasi yang diberikan. Jangan gampang percaya. Terus udah gitu telusuri informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah jangan terburu-buru bertindak atau membuat keputusan. Kalau misalnya ada apa-apa, dimatiin aja atau HP-nya beneran asli, mereka mau protes gimana gitu loh. Di switch off aja, terus gitu bilang, oh baterainya mati, so gitu kan. Dia paling marah-marah sih, pasti dia akan marah-marah karena dia nggak bisa mengkontrol ya. Biasa sekali Bu Dia, materinya melengkapi dari materi narsum satu tadi, sebagai praktisi juga yang langsung menangani kasus-kasus love scam ini ya, nggak expect kerugian sampai sebegitu banyak ternyata ya. Untuk acara berikutnya saya kembalikan kepada Devina selaku MC pada kegiatan webinar hari ini. Silakan, Mbak Devina. Dan akhir kata, saya Davina Zafairus selaku Master of Ceremony dalam webinar nasional kali ini meminta maaf selama berjalannya webinar terdapat kekurangan yang saya lakukan. Dan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.